Jadi kalau ring satunya tetangga yang kerabat. Setelah itu baru tetangga yang bukan kerabat. Nah, inilah prioritas untuk ngasih sedekah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sudah. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. terima kasih atas kesempatan ini. Ini Ustadz, saya ada yang perlu saya tanyakan karena di sini saya masih ada keraguan terkait dengan kode puasa ya, Ustadz. Mana kadang-kadang saya itu tidak mengetahui apakah saya selama puasa puasa Ramadan sebelum sebelumnya itu apakah betul-betul saya tidak batal atau tidaknya gitu, Ustadz. Karena kan kadang-kadang khawatir naudzubillah, entah itu gibah atau apa ya, Ustadz. Khawatir di situ ada yang membatalkan puasa. Lantas setelah itu, tapi karena saya di sendiri juga tidak yakin. Tapi di hari-hari yang lainnya, misalkan saya boleh nggak mengkodo seperti itu, walaupun saya sendiri pribadi tidak kurang yakin gitu, Ustaz. Kurang lebih itu gitu, Ustaz. Dan mungkin saran berikutnya, Ustaz, kalau boleh saya menyarankan juga saya ingin ada mengenai soal ujian keimanan gitu, Ustaz. Itu aja mungkin, Ustaz, yang saya tanyakan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man lam yada' qawla zur. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, ghibah, namimah, adu domba. Wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, bohong, tipu, zalim, aniaya, adu domba. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak berhajat, tidak butuh kepada perbuatan dia meninggalkan makan dan minum. Maksudnya Allah tidak berikan balasan pahala. Menurut ulama, berdasarkan hadis ini, orang yang puasa, kalau dia ghibah, maka secara fikih puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada. Jadi kewajibannya melaksanakan puasa itu sudah gugur, nggak perlu diqadha lagi. Jadi pahala puasanya saja yang hilang, kewajiban puasanya sudah gugur. Jadi bapak tidak perlu lagi mengqadha puasa. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tentang ujian kehidupan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Pasti siapapun yang hidup ini pasti diuji. Ujian yang pertama, khauf, takut. 2, ju', lapar. 3, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut. Wal anfus, kurang diri, sakit, mati. Wal thamarat, kurang buah-buahan, paceklik, kering kerontang. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka kena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengatakan inna lillah. Dah, berarti bahwa tidak ada manusia ini yang lepas daripada ujian. Kalau ujian itu datang ke kita, bagaimana caranya? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Pertama, sabar, tahan diri, tahan emosi. Yang kedua, sholat, banyak-banyak sholat. Sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, sholat mutlak, sholat hajat, sholat sunat, sholat. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah yang akan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah. Tapi rasanya belum Pak Ustadz. Terus beribadah sampai akhirnya pertolongan Allah itu turun. Falya'budu rabb hadzal bait. Beribadah. Alladzi at'amahum min ju'. Kalau perutmu lapar nanti Allah kenyangkan. Wa amanahum min khauf. Kalau kamu takut nanti dihilangkan Allah rasa takutmu. Wa amanahum, aman. Muncul rasa aman, rasa tenang. Banyak berzikir. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya dari Provinsi Sumatera Selatan, Oki, Desa Cengal, Kecamatan Cengal. Ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana tipsnya cara lancar membaca Al-Quran? Itu pertanyaan yang pertama.
pertanyaan yang kedua, kalau kita mau sedekah, yang penting saudara kita dulu atau orang lain? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara lancar membaca Quran, cari guru ngaji, guru Iqra, segera minta jadwal sama-sama berjamaah atau privat sendiri. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Saya kemarin ketemu dengan pejabat selevel gubernur, lalu kemudian dia mengajak teman-temannya untuk belajar Iqra. Umur 60-an, enggak ada kata malu. Karena belajar dalam Islam utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Sambil ketawa-ketawa gimana bunyi ha, gimana bunyi a, gimana bunyi po. Nah, jadi segera bulan Ramadan, target Ramadan ini bisa ngaji. Cari guru ngaji secepatnya. Lalu kemudian siapa yang kita prioritaskan untuk sedekah? Wal jari dzil qurba, tetangga yang kerabat. Tetangga dekat rumah, tapi dia juga kerabat. Ada hubungan sepupu, ponakan, paman, kakak, adik. Yang kedua, wal jaril junubi, tetangga tapi nggak ada hubungan kerabat. Jadi kalau ring satunya tetangga yang kerabat. Setelah itu baru tetangga yang bukan kerabat. Nah, inilah prioritas untuk ngasih sedekah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.